Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskanlah hajat kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Setiap muslim yang berakal tentu mendambakan pernikahan yang bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga menjadi jalan menuju ketenangan batin dan ridho Allah. Pernikahan adalah salah satu dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, sebuah ikatan suci yang diharapkan dapat membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan bagi kedua pasangan. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, banyak hal yang menjadi penentu tercapainya ketentraman dan kebahagiaan. Salah satu faktor terpenting adalah keberadaan seorang istri yang sholehah, yang mampu menjadi pendamping hidup yang setia, pengasuh anak yang penuh kasih, dan penyokong suami dalam menjalankan perintah Allah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah. Hadis riwayat Imam Tobroni. Ungkapan ini bukanlah sekadar pujian, melainkan sebuah pedoman yang menekankan betapa pentingnya peran seorang istri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, meraih pernikahan yang ideal tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Pernikahan adalah langkah besar yang akan menentukan masa depan kita, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah harus didasari oleh pertimbangan yang matang, baik dari segi agama, akhlak, maupun karakter calon pasangan. Sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, ada baiknya sebelum menikah, Anda mempertimbangkan beberapa hal penting yang telah dinasehatkan oleh para ulama terdahulu, termasuk Imam Al-Ghazali. Beliau memberikan panduan yang sangat berharga tentang tipe-tipe wanita yang sebaiknya dihindari jika ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Nasihat-nasihat ini sangat relevan, karena memilih pasangan hidup tidak hanya tentang mencari kecocokan, tetapi juga tentang memilih seseorang yang dapat bersama-sama membangun kehidupan yang diridhoi Allah. Berikut adalah 6 ciri wanita yang tidak boleh dinikahi menurut Imam Ghazali, yaitu: yang pertama, asyodakoh. Asyodakoh adalah tipe wanita yang suka banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari, dan seringkali komentarnya bukanlah yang bermanfaat. Bahkan hal yang seharusnya wajar, bisa dikomentari secara negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit menemukan kedamaian, karena semua tindakannya akan menjadi sasaran komentar istri. Yang kedua, Hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia adalah seorang janda, ia mungkin membanggakan mantan suaminya. Jika ia belum pernah menikah, ia mungkin membanggakan ayahnya, saudaranya, atau temannya, dan membandingkannya dengan suaminya. Lebih parah lagi jika ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membanggakan mantan pacarnya di hadapan suami. Perilaku ini bisa merusak keharmonisan rumah tangga, membuat suami merasa tidak dihargai, dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam pernikahan. Yang ketiga, Ananah. Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini dapat membuat suami sulit menemukan ketentraman dalam keluarga. Kebiasaan mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun, malah dapat menguras emosi suami. Selain itu, kebiasaan mengadu dapat merusak hubungan baik dengan orang lain, baik kerabat maupun sahabat, apalagi jika yang sering diadukan istri adalah orang tua suami. Yang keempat, barrokoh, yaitu: Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 2 makna dari al-barrokoh. Pertama, wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun tujuannya adalah untuk tampil menawan di hadapan suami. Namun, berhias sepanjang hari termasuk dalam sikap berlebihan, baik dalam hal belanja kosmetik maupun pemanfaatan waktu, yang dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, terutama jika niatnya bukan semata-mata untuk suami. Kedua, al-barrokoh adalah wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendiri, dengan kata lain, tipe penyedih.
Bagaimana mungkin keluarga bisa mencapai sakinah, mawaddah, warahmah jika sang istri suka berbuat demikian? Yang kelima, mananah. Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini dapat membuat seorang laki-laki terhambat dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Ketika terjadi perbedaan pendapat dengan sang istri, wanita ini cenderung mengungkit kebaikan dan jasanya, terutama jika secara ekonomi suami lebih rendah darinya. Mengungkit kebaikan juga berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga, karena setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun, perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala kebaikan terhapus, lalu apa yang akan menjadi bekal untuk masuk surga? Yang keenam, haddakoh. Haddakoh adalah wanita yang memiliki keinginan belanja yang besar, mudah tertarik pada barang atau produk, dan sering meminta suami membelikannya. Singkatnya, wanita tipe ini adalah boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, maka wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang kaya, perilaku boros tetap tidak baik dan tidak disukai dalam agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin, keinginan yang berlebihan ini bisa membuat suami terperosok ke jalan yang haram demi memenuhi permintaan istrinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 hal yang dinasehatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada para laki-laki sebelum menikahi perempuan. Pernikahan adalah ikatan yang suci, yang tak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga membentuk fondasi bagi masa depan generasi berikutnya. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup bukanlah perkara yang bisa dianggap remeh. Wanita syolehah adalah anugerah terindah yang bisa membawa ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga. Sebaliknya, menikahi wanita dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi bisa menjadi tantangan besar dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua tentu mendambakan rumah tangga yang penuh dengan cinta dan keberkahan, di mana suami dan istri saling mendukung dan melengkapi dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam Islam, peran istri sangat penting sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk menilai calon pasangan tidak hanya dari penampilan luar, tetapi juga dari sifat dan akhlaknya. Semoga kita semua, terutama bagi yang belum menikah, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam memilih jodoh yang baik. Semoga Allah menghindarkan kita dari calon istri dengan tipe yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dan menggantinya dengan wanita yang syolehah, yang dapat menjadi perhiasan dunia dan akhirat. Dengan demikian, kita dapat membangun keluarga yang tidak hanya harmonis di dunia, tetapi juga bersama-sama menuju surganya kelak. Marilah kita berdoa agar Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah menuju pernikahan yang diberkahi. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang dapat merusak rumah tangga dan diberikan kekuatan untuk menjadi suami atau istri yang soleh dan syolehah. Wallahu a'lam bishawab, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah. Sedangkan, kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di video menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.